wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Tiara Ratu. Di sini saya akan membahas mengenai buku fiksi. Nah, pengertian dari buku fiksi itu sendiri itu karya sastra yang bersifat imajinatif dan cerita di dalamnya buku fiksi itu tidak berdasarkan kejadian nyata. Mungkin meskipun bisa terinspirasi oleh peristiwa atau pengalaman tertentu, buku fiksi ini bertujuan untuk menghibur, menginspirasi, dan memancing imajinasi pembaca. Dan buku fiksi ini memiliki alur cerita yang terstruktur. Tokoh-tokoh di dalam ceritanya ini bisa nyata atau imajinatif. Jika berbentuk cerita, biasanya isi buku fiksi ini mengandung konflik atau permasalahan yang mempengaruhi perjalanan cerita. Lalu buku fiksi ini memiliki tema atau pesan tersebut yang disampaikan melalui cerita. Dimana buku fiksi ini prosanya adalah naratif yang bersifat imajinatif, tapi biasanya masuk akal serta mengandung kebenaran yang mendramatisasikan hubungan-hubungan antara manusia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun fiksi tidak bersumber dari realitas empiris, karena fiksi ini tetap memiliki nilai kebenaran universal yang dapat dipahami pembaca. Lalu di sini ada jenis buku fiksi. Yang pertama ada novel, di mana novel ini buku fiksi yang memiliki cerita panjang, kompleks dengan alur, karakter dan latar yang berkembang. Lalu yang kedua ada cerpen, fiksi yang relatif singkat, biasanya berfokus pada satu kejadian atau konflik. Lalu yang ketiga ada dongeng, di mana dongeng ini cerita tradisional yang sering mengandung unsur moral dan pelajaran hidup, biasanya berhubungan dengan budaya tertentu. Lalu yang keempat ada fabel. Di fabel ini cerita yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama, seringkali ini untuk menyampaikan pesan moral. Lalu yang kelima ada legenda, cerita yang menggabungkan fakta sejarah dan imajinasi, biasanya menjelaskan asal-usul suatu tempat atau tradisi. Lalu yang keenam ada cerita fantasi, yaitu buku fiksi yang berlatar dunia imajinatif, seringkali melibatkan sihir atau makhluk supernatural. Lalu yang ketujuh fiksi ilmiah, yaitu fiksi yang berfokus pada elemen sains dan teknologi, seringkali berlatar masa depan. Lalu yang delapan distopia merupakan genre fiksi yang menggambarkan dunia masa depan dengan sistem sosial yang tidak atau lalu yang sembilan yaitu cerita yang singkat yang biasanya terdiri dari 5 sampai panel, sering ditemukan di koran atau media digital. Lalu yang terakhir 10 komik buku, yaitu buku dengan cerita pendek atau bagian dari seri. Lalu di sini ada ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama menggunakan bahasa yang bersifat konotatif, di mana memakai kata kiasan. Contohnya itu hati yang hatinya keras, bukan berarti hatinya itu keras, tapi hatinya itu sekeras batu, ya, keras kepala seperti itu. Lalu yang kedua memiliki sifat imajinatif, di mana sifat imajinatif ini lahir dari hayalan penulis itu sendiri. Lalu yang ketiga kebenarannya bersifat relatif, tidak selalu benar-benar terjadi. Lalu yang keempat tujuannya itu menyasarkan emosi pembaca, di mana ingin membuat pembaca ini terbawa perasaan. Lalu yang kelima tidak ada sistem baku di dalamnya, penulis ini bebas berkreasi. Lalu yang selanjutnya ada unsur-unsur buku fiksi. Yang pertama ini ada tema, di mana tema ada gagasan utama cerita. Nah, tema ini dapat mencakup berbagai macam topik, termasuk isu moral, agama, sosial budaya, etika, atau tradisi yang berhubungan erat dengan kehidupan. Lalu yang selanjutnya ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan tentang waktu, tempat, dan suasana yang muncul dalam sebuah cerita. Selain itu, latar belakang juga dapat memberikan konteks dan menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Lalu ada tokoh dan penokohan, di mana individu yang muncul ini dalam
sebuah cerita dan masing-masingnya memiliki karakteristik yang unik. Lalu yang selanjutnya gaya bahasanya ini seringkali penggunaannya digunakan oleh penulis adalah sindiran, perbandingan, pertentangan, dan penegasan. Karena itu penting bagi seorang penulis untuk memilih dan menguasai gaya bahasa yang tepat agar dapat memperkuat kesan cerita dan menarik perhatian pembaca. Lalu yang terakhir ada amanat, di mana amanat ini pesan atau pelajaran yang disampaikan dari penulis. Lalu fungsi buku fiksi sendiri ada menimbulkan nilai-nilai praktis dan nilai-nilai estetis, lalu media untuk menularkan kreatif, kepekaan rasa, pemaparan visi, kebijakan, dan kearifan pengarang kepada pembacanya. Lalu merangsang pembaca untuk mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini mungkin contoh dari buku fiksi yang saya ambil. Di contohnya yaitu buku fiksi Fabel. Nah, judulnya ini Kelinci dan Kura-Kura. Nah, tadi dijelaskan jenis-jenis buku fiksi bahwasanya Fabel ini adalah menggunakan hewan sebagai tokoh utama. Mungkin ini contohnya buku fiksi itu sendiri. Mungkin bisa dilihat di sini ada buku fiksi Kelinci dan Kura-Kura. Seperti ini gambarannya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada Tiara yang sedang mempresentasikan buku fiksi. Pertanyaannya, apa sih perbedaan kegunaan dari buku fiksi ini dengan buku-buku ilmiah lainnya? Ya, mungkin aku mau jawab pertanyaan dari Nia. Perbedaan dan kegunaan buku fiksi dan buku ilmiah itu sendiri seperti apa? Mungkin kalau dari buku fiksi itu kan fiksi ini imajinatif, di mana kegunaannya ini untuk menghibur pembaca. Lalu berbeda dengan buku ilmiah atau mungkin jurnal atau buku-buku pelajaran itu, bukunya bersifat fakta atau sumbernya ini pengetahuan atau faktual objektif, di mana rujukannya ini teoritis dan pembuktian. Ini dari aku itu aja. Gimana Mia atas jawabannya? Cukup, terima kasih Tiara. Mungkin segitu aja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.